Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Pagi kali hari ini kita awali dengan absen ya. Aida Anggraini Batubara. Saya Miss. Asri Julhalijah. Hadir, Miss. Angel Panjaitan. Hadir, Miss. Aisyah Nadila. Sakit, Miss. Oh, sakit. Amel. Mana Amel? Amel. Absen. Izin, Miss. Oh, izin. Berarti ada dua yang izin ya. Amel izin, Aisyah sakit. Oke, langsung saja materi kita pada hari ini adalah bilangan pecahan. Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu pecahan? Siapa yang tahu apa itu pecahan? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, Miss. Kalau nggak tahu, kita lanjut. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut dengan AB adalah bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0 ya. B itu tidak boleh 0. Apa saja jenis-jenis bilangan pecahan? Kalau tahu Ibu kasih nilai A. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan kepada Asri Julhalijah. Jenis-jenis bilangan pecahan itu ada pecahan campuran, pecahan cacah. Kok pecahan cacah? Itulah mungkin, Miss. Ada lagi yang lebih tahu? Yang menyempurnakan jawaban? Kalau nggak ada yang tahu, jadi jenis-jenis bilangan pecahan itu, yang pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya lebih besar dari pembilangnya, atau A lebih kecil daripada B, atau B lebih besar daripada A. Contohnya, 5 per 6 adalah dengan contohnya 5 per 6. 5 itu artinya pembilang dan 6 itu penyebut. A-nya itu sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 6. Seperti itu kalau bilangan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran.
Bilangan ini adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang mana terdiri dari bilangan bulat serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C A per B, dengan C adalah bilangan bulat dan A per B adalah pecahan. Contohnya 2, 3 per 4. Dengan 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 3 per 4 adalah bilangan pecahan. Yang ketiga adalah ada pecahan desimal. Bilangan ini adalah salah satu bentuk nilai pecahan dengan penyebut yang 10, 100, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini memakai tanda koma. Contohnya A bilangan per 10. Misal 2 per 10 ditulis jadi 0,2. Dari mana 0,2 itu? Dari 2 dibagi 10. Yang B bilangan per seratusan, misalnya 25 per 100 ditulis 0,25 karena 25 bagi 100 sama dengan 0,25. Dan yang terakhir adalah persen. Bilangan persen adalah bilangan yang penyebutnya 100. Contoh 5 per 100 adalah 5%. Adapun operasi hitung bilangan pecahan, kita masuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pertama kita masuk penjumlahan pecahan ya. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan, pastikan penyebut dari masing-masing pecahan sama. Jika penyebutnya berbeda, maka cari lebih dahulu KPK dari penyebut tersebut. Contohnya, ada 1 per 2 ditambah 2 per 8. Ini kan penyebutnya kan berbeda kan? Jadi langkah pertama kita harus tentukan KPK dari 4 dan 8 terlebih dahulu. Dapatnya adalah 8. Maka penyebutnya jadinya 8. Ini kenapa menjadi 4? Karena 8 dibagi 2 dikali 1. Makanya hasilnya 4. Sama sini 8 dibagi 8 dikali 3 sama dengan 3. Kalau sudah sama penyebutnya, maka kita langsung tambahkan aja pembilangnya. 4 ditambah 3 sama dengan 7 per 8. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Miss. Oke, kita lanjut. Kemudian ada pengurangan pecahan. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan, pastikan penyebut dari masing-masing pecahan sama. Jika penyebutnya berbeda, maka cari lebih dahulu KPK dari penyebut tersebut. Sama seperti penjumlahan tadi. Contohnya kita ada 2, 1 per 3 dikurang 5 per 6. Jadi, kita ubah dulu 21 per 3 ini karena ini dia adalah bilangan campuran. Dengan cara 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1. Makanya jadi 7. Jadinya 7 per 3. Di sini 7 per 3 dikurang 5 per 6. Karena penyebutnya beda, maka kita tentukan dulu KPK dari 3 per 6. Dapatnya adalah 6. Jadi bilangan penyebutnya ini kita jadikan 6. Habis itu kita tinggal kurangkan 14 dikurang 5 sama dengan 9 per 6. Kemudian kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3 sama dengan 3 per 2. Atau kita bikin jadi pecahan campuran jadi 1 per 2. Paham anak-anak? Paham, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan kepada Asri. Jadi, Bu, kalau misalnya nggak bisa disederhanakan, langsung dijadikan pecahan campuran, Bu. Iya, langsung saja. Misalnya 10 per 7, langsung aja 10 dibagi 7 itu berapa? Baik, Bu. Terima kasih.
Anissa itu masih di mute. Itunya udah, pengertiannya udah. Belum lah. Belum. Kau ngomong itu kok. Sebenarnya nggak ada suara. Oke. Ulang. Kayak orang Ini gila pun nih. nggak jelas ini berdua orang ini. Nah, matikan suara. Oke, kita lanjut perkalian pecahan. Untuk menyelesaikan perkalian pecahan, cukup kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya di sini ada 7/8 dikali 1,5. Pertama-tama kita ganti, karena di sini adalah desimal, kita mau ke bentuk pecahan biasa. Jadi 1,5 itu bentuk pecahannya adalah 15/10. Maka jadinya 7/8 dikali 15/10. Kita langsung saja mengkalikan pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. 7 dikali 15 itu 105 dan 8 kali 10 itu 80. Jadi dapatnya 105/80. Karena bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Sama-sama bisa dibagi 5, jadi 21/16. Atau kita bagikan lagi menjadi 15/16. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Langsung masuk saja ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan ini memiliki rumus A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa menyelesaikan pembagian pecahan, maka pecahan pertama tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Lalu pecahan kedua, posisi pembilang dan penyebutnya. Setelah itu menyelesaikannya sama dengan menyelesaikan perkalian pecahan. Langsung saja ke contoh pembagian. Di sini ada 25% dibagi 5/3. Sebelum itu kita harus, persen ini kita harus ubah ke pecahan biasa. 25% itu sama dengan 25/100. Ya. Jadi 25/100 dibagi 5/3. Karena salah tanda. Karena ini salah tanda ya, jadi kita mau kalikan ini, jadinya 2/5 dikali 3/5, maka hasilnya 7/5 dikali 500. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sederhanakannya dapatnya 25, sama-sama dibagi 25, menjadi 3/20. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, itu saja. Nah, ini ada latihan soal untuk kalian. Yang pertama ini tentang perkalian. Yang kedua ini tentang pembagian. Tadi pembagian itu dibagikan dulu, kalau terus dikalikan dengan cara ini, yang 2/3 ini dibalik ya anak-anak. Kemudian berapakah nilai dari operasional dari ini? Operasi dari ini. Pertama-tama kita bagikan dulu ya, karena bagi itu lebih kuat daripada kurang. Nanti menyelesaikannya seperti itu. Kalau yang keempat ini, Aldi telah memberi beras sebesar 50 kg yang hendak ia sumbangkan dengan menggunakan kantong plastik. Tiap kantong plastik akan membuat 2/5 kg beras. Berapakah kantong plastik yang bisa dibagikan oleh Aldi? Ini kita langsung dengan cara perkalian ya. Kalau yang ini kita tambahkan dulu, kemudian dikurangkan. Oke, paham anak-anak? Besok ini adalah jadi pekerjaan rumah kalian, besok dikumpulkan. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke, itu saja materi hari ini tentang pecahan. Mudah-mudahan kalian paham dengan semua materi yang Ibu jelaskan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.